Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali kita hadir kembali ya program Interaksi Duta Besar Republik Indonesia selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mendekati pengumuman 1 Syawal 1443 Hijriah dan hari ini merupakan hari terakhir atau penutup dari rangkaian program Interaksi Duta Besar Republik Indonesia selama bulan Ramadan. Seperti biasa kita akan membahas dan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan kita akan membahas bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di negara-negara tersebut, kemudian juga bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di negara-negara sahabat tadi. Seperti apa juga peran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara tersebut untuk memperkenalkan budaya ataupun berbagai macam hal tentang Indonesia. Nah, di malam hari ini senang sekali kami sudah bersama dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia yang berada di Dakar. Anda pasti sudah tahu, Dakar itu ibu kota negara apa? Betul sekali, Senegal. Dengan Dr. Andes Dindin Wahyudin DE. Di sana kalau saya lihat tadi ya, di smartphone saya, di jam dunianya masih siang. Kalau nggak salah jam 11:30. Halo Pak Dindin, selamat siang Pak. Betul Pak ya? Masih siang di sana, Pak? Siang, Mas Berry. Betul, masih siang 11:30 saat ini. 11:30. Ya. Berarti sekarang masih menjalankan ibadah puasa, Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah masih, Mas Berry. Masih berapa jam lagi nih, Pak, kira-kira, Pak, menuju waktu berbuka puasa? Di sini bukanya jam 7.30. Oh, 7.30. Ya, 30. Kurang lebih sama lah dengan di Indonesia ya. Kami baru 30 menit yang lalu, Pak, berbuka puasa. Jam 6. Baru saja. Sekarang pukul 6.30. Di sini kurang lebih 14 jam ya total, mulai dari setengah 6 sampai jam 7.30 malam. Itu ya masa berpuasanya. Masa berpuasanya. Nah, dari waktu berbuka puasa menuju ke sahurnya, berapa jam itu, Pak? Jam berapa kalau sahur? Saya sih sahur jam 5 cukup ya, setengah jam gitu ya cukup. Jadi persiapan bangun pagi setengah 5 pun sudah cukup. Oh, setengah 5. Jadi gimana tuh Pak? Ini kan rentang waktunya bedanya untuk berbuka atau berpuasanya kurang lebih nambah 2 jam ya. Ada hal-hal yang diperhatikan nggak sih? Perbedaan waktu yang lumayan nih Pak, 2 jam itu lumayan lupa untuk menunggu waktu berbuka puasa Pak. Kalau saya tidak merasakan terlalu sulit ya untuk melaksanakan puasa di sini. Dengan di Indonesia kan letaknya kurang lebih sama di Khatulistiwa ya, jadi rentang waktunya kan beda sedikit, mungkin lebih lama sekitar 1 jam daripada di Indonesia ya. Iya, jadi tidak terlalu beda. Jadi alhamdulillah di sini lancar ya, dan udara pun tidak terlalu panas saat ini, jadi cukup kondusif ya untuk melakukan puasa di sini. Sedang musim apa Pak kalau boleh tahu di Senegal? Di sini saat ini termasuk musim dingin ya, karena sejuk udaranya antara 25 derajatan ya saat ini, jadi sejuk dan tidak lembab. Kalau di Indonesia kan panas ya, panas, dan betul. Nah ini di sini kering, dan kadang-kadang ada angin yang cukup sejuk dari Eropa. Wah, enak sekali sepertinya kalau berpuasa di Senegal ya, nggak kena panas terik matahari. Kalau di Indonesia nih sekarang bisa sampai 38 derajat Pak, 36, 38. Terik juga di sini, terik matahari terus terang ya, tetapi karena ada angin yang cukup sejuk, nah itu yang membuat tidak terlalu terasa ya. Ya betul. Nah Pak, ngomong-ngomong di Senegal, kami tahu negara Senegal ada beberapa pesepak bola di sana, tapi tidak itu Pak yang akan kita bahas selama kurang lebih setengah jam ke depan ini. Kami ingin tahu, karena tidak banyak mendapatkan sorotan nampaknya Senegal ini dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya ya. Di Asia Tenggara kita tahu bagaimana penularan COVID-nya, kemudian sekarang di Tiongkok. Senegal itu seperti apa sih Pak? Kami ingin tahu bagaimana penularan COVID di Senegal. Kalau COVID
di Senegal tidak terlalu banyak ya. Mungkin terakhir Mas Berry dan para pendengar Radio El Sinta ya melihat dari televisi waktu Senegal menjadi juara sepak bola Piala Afrika. Piala Afrika, betul. Nah itu kan masyarakat Senegal ya di kota-kota besar, di Dakar, di yang lainnya itu tumpah ruah ke jalan. Nah ini ya tentu tanpa masker lah, sedang pesta jadi juara Piala Afrika ya. Nah itu pada bulan Februari. Kemudian pada bulan Maret yang lalu ya, itu kan masuk Piala Dunia mengalahkan Mesir lagi. Ya. Itu juga pesta lagi. Jadi sudah istilahnya tidak terlihat ada pandemi COVID ya. Walaupun sebetulnya ini baru 9 bulan yang lalu. Memang pada tahun 2020 Maret itu sama kondisinya. Ada istilahnya curfew atau pembatasan pergerakan masyarakat ya. Itu sama di seluruh dunia dan termasuk Senegal. Nah, kemudian pada saat 9 bulan yang lalu itu mulai dilonggarkan. Setelah itu dilonggarkan, banyak mulai kegiatan ya, misalnya di Senegal sendiri pada bulan Maret kemarin ada pertemuan besar yaitu World Water Forum. Nah, ini ribuan peserta dari seluruh dunia hadir. Nah, dan itu ya sudah seperti normal, walaupun pada saat pertemuan memakai masker itu, Mas Berry. Jadi sudah katakanlah di sini sudah sejak 9 lalu sudah biasa tidak memakai masker ya kalau masyarakat umum. Tapi pemerintah masih tetap menyarankan melakukan protokol yang ketat, yaitu memakai masker. Tidak pernah merasakan outbreak yang luar biasa begitu Pak, sampai mengganggu sistem kesehatan misalkan di Senegal. Pada awal-awal iya cukup ya, sampai yaitu saya sampaikan sempat namanya curfew jam malam, jadi kegiatan masyarakat hanya sampai jam 9 malam. Itu pada saat puncak-puncaknya tahun 2020. Nah, sampai ada demonstrasi menentang itu. Nah, setelah itu karena dilihat tidak setinggi negara-negara lainnya, khususnya di Asia, nah pemerintah melonggarkan, khususnya sejak 9 bulan lalu itu, Mas Berry. Ada kebijakan apa memang yang diambil oleh pemerintah Senegal bisa sampai mengendalikan penularan COVID ini? Tentu dengan misalnya untuk masuk ke Senegal dari luar negeri itu protokol kesehatan sangat ketat, yaitu harus PCR test ya negatif baru boleh masuk. Kemudian yang keluar Senegal pun itu melalui PCR test ya, dan sampai terakhir ini harus memenuhi 2 kali vaksin. Nah itu untuk pengendalian. Kemudian yaitu tadi pembatasan ya, aktivitas perdagangan hanya sampai jam 9 malam. Nah dengan kondisi yang ketat itu di sini cukup terkendali gitu, Mas Berry. Nah, untuk warga negara Indonesia ada berapa banyak Pak yang tinggal di Senegal Pak? Dan aktivitas mereka bagaimana selama pandemi ini? Warga negara Indonesia ini, jadi Mas Berry, kami ini di KBRI Dakar mengcover 8 negara ya selain Senegal. Ya, jadi kalau boleh saya sampaikan 8 negara itu dengan total jumlah penduduk sekitar 90 juta. Nah, di Senegal sendiri 17 juta ya penduduknya, kemudian Pantai Gading 27 juta, di Mali 20 juta, Guinea 13,5 juta, Sierra Leone 8 juta, Gambia 2,5 juta, Guinea Bissau 2 juta, dan yang paling kecil ini Cabo Verde. Kalau di kita mungkin kabupaten ya, hanya 560.000 jiwa. Nah, mayoritas Muslim seperti di Senegal itu 95%, Pantai Gading 40%, kemudian Mali 94% ya, Guinea 85%, di Guinea Bissau itu 40% ya, Gambia itu cukup besar 95%, dan Cabo Verde yang paling sedikit hanya 2%. Nah, dari 90 juta jiwa ini ya ini
tadi ya mayoritas memang penduduknya Muslim. Ya. Nah, terkait warga negara Indonesia, memang ini tersebar. Yang paling banyak itu adanya di Gini nih, bukan di Senegal, Mas Ferry dan para pendengar El Sinta. Di Gini ada sekitar 780 warga negara Indonesia. Kemudian di Senegal 52 orang, di Mali 27 orang, Pantai Gading 16, nah di Guinea-Bissau dan Sierra Leone Gambia ini sedikit, 9 sampai di Gambia hanya 3 orang. Cabo Verde tidak ada warga negara Indonesia gitu. Jadi memang sedikit di sini itu ya di Dakar sendiri itu yang mayoritasnya itu warga dari KBRI, Mas Bini, ada 39 orang ya. Nah, kalau bicara tentang kegiatan WNI selama Ramadan, ya kami khususnya di Dakar ini karena kecil ya, kami melakukan antara lain pengajian gitu ya setiap 2 kali seminggu ya di kota ya. Juga ada sholat maghrib bersama, takjil, memberikan takjil ini ke masyarakat kita ya di pinggir jalan gitu ya bersama ibu-ibu. Juga kami mengumpulkan dana ya untuk memberikan donasi kepada pesantren di Dakar ya, dan tentunya besok kami juga akan menyelenggarakan sholat ya, Idul Fitri bersama di Wisma Duta gitu. Ya. Itu kegiatan kami, Mas Beni. Ada otoritas khusus juga Pak, seperti di Indonesia kan kalau dalam menentukan 1 Syawal kita menggunakan Ru'yatul Hilal ya, kita melihat dulu nih sebentar lagi mungkin akan ada pengumuman juga dari Menteri Agama hasil dari sidang isbat. Kalau di Senegal dan beberapa negara yang tadi mayoritas Muslim penduduknya, bagaimana dalam menentukan 1 Syawal? Sama Mas Beri, di sini juga ada semacam pertemuan para pemuka agama Islam ya, mereka bersidang, kemudian sama prosesnya melihat bulan gitu. Jadi apabila sudah ada dilihat bulan ya, ini persis sama dengan di Indonesia yang di Indonesia kurang lebih sama ya. Iya. Nah, hal lainnya Pak, terutama tentang relasi ya antara Indonesia dengan Senegal atau negara-negara tadi, itu apa saja sih sebetulnya? Apakah ada neraca perdagangan atau ada komoditi tertentu dari Indonesia yang memang kita ekspor ya ke Senegal dan beberapa negara lain tadi? Atau ada hasil-hasil bumi misalkan dari Senegal yang juga kita impor Pak masuk ke Indonesia? Tapi nanti Pak ditanggapi Pak Dindin, saya mau ke pendengar dulu, ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Halo Pak Muksan. Ya, malam Mas Beri. Malam Pak Muksan, silakan Pak. Malam Pak Dubes, Pak Didin. Selamat malam Pak Muksan. Ya, saya kalau bicara Senegal, saya ingat Sergio Mane. Ya, Sadio Mane. Sadio Mane. Liverpool Pak ya. Iya, Liverpool legend banget itu di Senegal tuh seperti presiden ya. Nah, kemudian kalau kita kembali bicara Senegal, kita juga ingat rally paling fenomenal. Dakar ya, Dakar ya. Paris Dakar yang luar biasa itu. Sangat dikenal di dunia dengan gurun pasirnya yang luar biasa ya, terjal begitu. Tapi peminatnya nggak pernah surut. Ya, Senegal yang dari Pak Didin pegang dari 8 negara itu, sebetulnya yang paling maju bukan Senegal ya. Kalau menurut saya Pantai Gading ya. Cuma karena Pantai Gading itu sangat tidak dikenal ya. Kenapa ya? Kalau saya tahu persis Pantai Gading itu jauh lebih maju atau gimana. Cuma karena mungkin tidak dikenal ya olahraganya sehingga tidak seperti Senegal, seperti Gambia yang atlet-atlet larinya luar biasa gitu. Nah, Senegal ini tentu hutan dan apanya itu masih bagus ya Pak Diden. Saya nanya nih ya, hutan apanya segala macam itu, safarinya itu bagaimana gitu loh. Karena kan di sana itu ya daerah namanya Afrika ya. Afrika kan jago-jago lari. Jadi kenapa dia jago lari? Karena kalau dikejar macan dia cepat bener larinya. Jadi udah terbiasa seperti itu. Bisa aja Pak Muksan. Oke. Kalau terbiasa itu, saya mohon penjelasan Pak Didin tentang pendidikan juga di sana. Oke. Ya tentang mie instan ada nggak dari yang ada dari sini gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muksan. Silakan Pak Dindin bisa langsung ditanggapi. Baik Pak Muksan. Jadi terima kasih. Memang Senegal ini adalah pintu masuk untuk negara-negara Afrika Barat. Khususnya yang tadi saya sampaikan, kami di KBRI Dakar mengcover 8 negara ya. Nah,
kenapa Senegal lebih kenal? Karena tadi pintu masuk untuk negara-negara sekitarnya. Yang kedua, ini negara yang paling stabil di kawasan. Kalau negara yang lainnya itu kurang stabil dalam arti selalu ada konflik pemberontakan gitu Pak ya. Kudeta, betul Mas Beri, ada kudeta ya. Saat ini pun di Mali dan di Guinea itu sedang dipegang oleh presiden transisi yang mengkudeta presiden sebelumnya. Nah, Senegal itu relatif lebih maju di sisi demokratis ya, walaupun kalau dari jumlah penduduk kan kalah oleh Pantai Gading tadi saya sebutkan. Yeah. Kemudian juga dari perkembangan ekonomi memang Pantai Gading lebih tinggi. Tetapi dari isu demokrasi, kemudian juga sepak bolanya lebih bagus, gitu ya. Olahraga yang lainnya juga bagus. Ini membuat Senegal lebih dikenal di seluruh dunia. Dan betul memang para warga di sini ini suka olahraga. Kalau kami lihat di pinggir pantai itu tiap hari olahraga nih Mas Beri. Dan ini katanya tidak bisa dilihat seperti di Nigeria misalnya ya, karena faktor keamanan. Untuk lari sore, nah kalau di negara lain itu agak takut-takut katanya, karena isu keamanan ya, isu kriminal juga. Di sini paling aman ya untuk negara Afrika Barat. Termasuk banyak sekali saya dengar warga-warga negara asing lainnya itu punya rumah, bahkan punya apartemen di Dakar. Nah, jadi kalau ada isu keamanan di negara lain itu pada mengungsinya ke Senegal ya, ke Dakar ya. Ya, ke Senegal, ke Dakar itu Mas Beri. Itu saya kira yang membuat Senegal lebih dikenal. Nah, mengenai rally ini memang masih selalu jadi rally Dakar ya, Paris Dakar, walaupun sebetulnya sudah tidak ada lagi tuh rally di Dakar Mas Beri, sudah pindah ya, terakhir ke Argentina, dan saat ini walaupun namanya Dakar itu di Jeddah gitu. Jadi tapi masih ada ya, di sini masih ada istilahnya itu peninggalannya. Jadi turis-turis semacam safari ya di gurun itu ada, termasuk melihat binatang-binatang gitu ya sambil melihat gurun. Ini juga menarik, ini pariwisatanya di Senegal ini. Kalau dari sisi pendidikan, dan tadi ada pertanyaan yang agak sedikit menggelitik Pak soal mie instan. Salah satu mie instan di Indonesia kan agak-agak terkenal ya di negara-negara Afrika tertentu. Gimana kalau di Senegal Pak? Terutama soal pendidikan tadi. Iya betul, tadi pertanyaannya bagus. Nah, pendidikan juga di Senegal lebih maju ya dibanding negara sekitarnya. Ini universitas di Dakar, ini banyak sekali mahasiswa dari negara-negara sekitarnya. Ya khususnya tadi yang 7 negara rangkapan kami. Karena kedekatan jarak ya, dan lebih fasilitas pendidikannya di sini lebih baik daripada negara-negara tersebut. Banyak sekali ini negara-negara warga negara tetangganya untuk sekolah di Dakar atau di Senegal. Dari mulai sekolah menengah juga seperti itu. Nah, dan di tingkat dunia pun saya pernah di UNESCO Mas Beri, jadi dari Senegal ini seringkali ada kegiatan-kegiatan internasional terkait pendidikan. Jadi cukup baik ini yang pendidikan di Senegal ini. Iya. Bentuk kerjasama apa yang dijalin antara Indonesia dengan Senegal atau negara-negara lain tadi, Pak? Oke, kalau ini mungkin boleh lebih Mas Beri. Jadi begini, Indonesia ini kan dikenal di negara Afrika, khususnya Senegal dan 7 negara tersebut, adanya konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Iya. Dengan adanya KA ini kan negara-negara ini terinspirasi untuk merdeka ya Mas Beri dan pendengar. Antara lain misalnya Senegal tahun 1960 itu merdeka ya, setelah diinspirasi oleh adanya KAA. Nah, kami melihat ini adalah potensi untuk memperkuat kerjasama ya antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Nah, ini kami arahkan kedekatan sejarah ini yaitu untuk diplomasi ekonomi, yaitu untuk meningkatkan hadirnya produk dan jasa Indonesia di negara-negara ini. Nah, ini alhamdulillah
kami sudah mencatat ya, misalnya dari kegiatan informasi ekonomi ini Maret tahun lalu ini CN235 yang ketiga ini Angkatan Udara Senegal, Mas Beri, ya. Di Maret tahun lalu. Nah, kemudian kami juga berhasil mengekspor motor listrik gesit nih pada November tahun lalu. Luar biasa. Ya, bangga ya jadi orang Indonesia ya, produk kita dipakai. Bangga, ya itu tadi ya. Jadi dari pengetahuan warga di sini tentang Indonesia yang mendukung atau menjadi inspirasi merdekanya negara-negara ini, ya itu kami sampaikan. Indonesia ini sudah maju loh. Jadi temanya itu kami memperkenalkan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar ya, karena sesama mayoritas Muslim ya. Kemudian yang menjunjung tinggi beragaman, demokratis dan maju. Nah, ini maju ini yang telah menghasilkan produk-produk barang yang berkualitas tinggi dan canggih. Ya, mulai dari makanan, motor listrik tadi ya sampai pesawat. Nah, jadi alhamdulillah saat ini juga kami sedang mengupayakan ya untuk mengekspor alat-alat mesin pertanian. Sebulan lalu kami membawa pengusaha ya, dan telah mereka sudah deal membeli alat mesin pertanian quick gitu ya. Iya. Dari Yogyakarta juga mau membeli pupuk Sidomuncul katanya ya. Itu. Nah, itu dari ya, banyak sekali ya potensi yang ada di tanah air yang bisa kita bawa ke Senegal ya Pak. Yang sekarang yang selain itu apa Pak yang kira-kira bisa dieksploitasi lagi oleh pengusaha Indonesia supaya produk-produk kita bisa masuk ke Senegal atau negara-negara lain tadi di Afrika Barat? Banyak itu karena negara ini masih mengimpor hampir semua kebutuhannya makanan ya. Misalnya produk-produk Indonesia itu ya pakaian sudah pasti, makanan biskuit ya yang sudah masuk itu misalnya biskuit Kongguan, Mayora, permen Kopiko, semuanya sudah masuk. Pakaian juga, batik juga disukai ya. Nah, dan tentu tenaga kerja, Mas Beri dan para pendengar ya, tenaga kerja yang sudah masuk ini profesional ya, kebanyakan ke negara-negara tadi sudah saya sebutkan di Gambia 700 orang ya bekerja di tambang boksit ya. Kemudian di Senegal juga ada yang bekerja di maskapai penerbangan Senegal Air. Kemudian di perusahaan gas dan minyak ya, itu British Petroleum dan Schlumberger. Nah, ini tentu banyak potensi ya, selain bank dan jasa juga. Nah, ini kalau boleh menyentuh sedikit perdagangan, ini walaupun kemarin pandemi, tahun lalu pandemi, Mas Beri, ini sudah ada peningkatan ini. Dengan Senegal, alhamdulillah kenaikan sekitar 60%. Ya. Ini angkanya ya cukup lumayan, sekitar 109 juta US dollar. Jadi surplus di pihak kita. Dengan negara lain pun begitu, dengan Gini, dengan Pantai Gading ya. Nah, ini bervariasi. Kalau dengan Senegal meningkat 135% lebih ya. Kalau dengan Pantai Gading 60%, Gambia 40%. Tapi intinya barang-barang ke negara-negara ini gitu, Mas Beri. Baik. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Dinin ya sebagai Dubes makin banyak nanti Pak ya produk-produk dari tanah air yang bisa dibawa diekspor ke negara-negara Afrika Barat atau Senegal khususnya. Pak Dinin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan untuk gambarannya ya bagaimana suasana di Senegal. Mudah-mudahan juga karena hari ini masih berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama meraih kemenangan dan dipertemukan lagi nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Pak Dindin. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada para pendengar El Sinta dan Mas Beri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah tadi interaksi Duta Besar Republik Indonesia program khusus selama bulan Ramadan 1443 Hijriah di tahun ini. Kami tutup dengan berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Senegal, Dr. Andes Dindin Wahyudin DE. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi selama kurang lebih 1 bulan ini
di bulan Ramadan dalam program Interaksi Duta Besar Republik Indonesia. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Interaksi Dubes RI.